wish mo sa'kin? Magdadalawang buwan ng patay si nanay. Ay, tara! Cek, halo lendir lover, gimana kabarnya? Kali ini saya akan merangkum sebuah film yang berjudul Lamuk tahun 2011. Mengisahkan tentang seorang pemuda merantau ke kota dan tidak pernah mudik. Sampai suatu hari, dia mendapat kabar kalau ibunya telah meninggal. Bersama dengan kekasihnya, pemuda itu mudik ke rumahnya. Namun, terjadi hal yang tidak diinginkan. Tahu sebanyak spoiler lagi, langsung saja kita ke alur ceritanya, cek di Strot. Di sebuah negara Wakanda hidup seorang pemuda bernama Eddie. Dia tinggal di kota sudah lama, meninggalkan ibunya dan adiknya di kampung. Kesibukannya yang sangat tinggi membuat Eddie tidak bisa mendapatkan kesempatan untuk kembali pulang. Siguro po mga lunchtime. Friday. Sa Monday po, pwede ko na i-present. Eddie tinggal bersama kekasihnya bernama Ruth. Tiap pulang kerja, mereka tidak lupa untuk bercocok tanam untuk menghilangkan penat seharian. Wish mo sa'kin? Kung ba gusto mo, araw-araw nandito ako. Kapit mo kasi binibigay niya posisyon sa'yo. Di ba? Branding office. Sampai suatu hari, ia mendapati kabar bahwa ibunya meninggal karena sakit. Kabar itu membuat Eddie hancur dan shock. Dia harus pulang untuk melihat kondisi rumah mereka yang ditinggalkan sang ibu. Sebelum itu, Eddie menyempatkan pergi ke makam ibunya dan berdoa untuknya. Ah, ganun. O, ba't ka? Ba't sinabi ang utol mo? Kami yung nagsabi sa akin. Beberapa jam perjalanan akhirnya mereka tiba di rumah masa kecilnya Eddie. Tidak banyak yang berubah. Ketika dia mendekati pintu, seorang wanita yang usianya jauh di atasnya muncul. Namanya adalah Lila, mantan kekasihnya Eddie dulu. Lalu Eddie dipanggil adik laki-lakinya dari belakang. Di sini Eddie merasa sangat kesal apa yang mereka lakukan di rumah ibunya. Mengapa mereka bersama terjadi baku hantam di antara mereka? Beruntung ada pria bernama Emil datang dan ternyata dia adalah ayah tiri mereka. Huwag kang makialam! Ano? Takin mo, hindi! Hindi umiikot sa iyo yung mundo. Anong malalaman? Wala ka naman dito. Eh di mag-iisang taon pa lang kami. Ano sabi mo? Ha? Yawa! Jadinya diketahui ibu mereka telah menikah lagi dengan Emil sejak ayah mereka meninggal. Dengan kata lain, Emil adalah ayah tiri mereka. Sepertinya Eddie dan Emil memang tidak pernah akur. Bahkan dia tidak setuju kalau harta warisan peninggalan orang tuanya dipakai Emil. Namun Emil balik membalas, apakah Eddie ada di sana untuk mengurusi adiknya? Apakah Eddie ada di sana untuk mengurusi ibunya? Tentu saja tidak. Alhasil Eddie pun terdiam. Magalingan na. Lalo na sa'yo. So, paano nyo malalaman? Wala naman kayo dito. Kaya kapag nabenta itong lupa dito, Oo, tinira mo yung nanay namin. Alak mo doon ibenta yung lupa doon sa bungad. ito mga demonyo ah. Tidak hanya itu, Eddie juga mendapat kabar kalau Lila, mantan kekasihnya ini, sedang menjalin hubungan asmara dengan adiknya. Dan ternyata mantan pacarnya Eddie itu juga tinggal di sana. Ba't mo sa'kin alis ka?
Semenjak itu Edi merasakan getaran-getaran masa lalunya dengan Lila kembali muncul. Memang usia mereka berbeda, Lila lebih tua darinya, namun itu tidak menjadi masalah. Mas ka na. Lila berbicara dengan kekasihnya Edi. Dia berharap kekasihnya Edi yang bernama Ruth itu bisa menjaganya dengan baik. Tagal din na. Sayang. Gaano na kayo katagal? Alam mo ba na ang sinigang ang pinaka-paborito ni Ed? Pinaka-hate ko. Nakatapos ka? Tagal din na. Sayang. Gaano na kayo katagal? Hubungan Edi dan adiknya juga perlahan-lahan membaik. Meski Edi kesal kenapa dia bisa berpacaran dengan mantan kekasihnya. Trabaho si 2 years din kami hindi nakita. High school. Hindi naman nahihirapan sila. Suatu hari ketika rumah sepi, adiknya sedang pergi, Emil ada di rumah dan Ruth sedang tidur. Edi tidak sengaja melihat Lila sedang beres-beres baju. Di sini Edi berusaha ingin minta jatah dan mulai kembali sama-sama seperti dulu. Namun ajakannya ditolak oleh Lila. Mas ka na. Pada akhirnya, Edi kesal lalu mengajak Ruth untuk pergi dari sana. Tapi di tengah jalan tiba-tiba mobil mereka mogok dan akhirnya mereka jalan kaki dan kembali ke rumah. Gusto ko lang magpaalam na maayos. Itas pa ba? Ubus. Ruth yang kecapean akhirnya langsung tidur di kamar. Sementara Edi melihat kejadian yang mencengangkan. Emil dan temannya datang ke rumah membawa seorang wanita pengencrit. Lalu mereka bercocok tanam bergiliran. Tidak sampai itu, mereka bahkan juga menyeret Lila dan dipaksa bercocok tanam dengan teman ayah tirinya itu. Ako naman. Edi yang kesal, lalu dari belakang menghabisi teman Emil dengan pisau. Lalu Edi mengajak Ruth dan Lila untuk kabur. Tapi ternyata Emil berada di luar sedang menghajar wanita tadi. Aksi mereka ketahuan oleh Emil. Emil melepaskan tembakan dan mengenai Ruth. Mereka berpencar namun Edi juga kena dari belakang. Kemudian adiknya Edi datang membantu. Lalu Lila juga bersiap memukulkan kayu kepada Emil hingga maut. Lila berusaha membawa Edi ke rumah sakit berharap dia masih bisa selamat. Namun sayangnya Edi harus maut juga. Tamat, ending yang sangat mengenceritkan. Oke guys, terima kasih yang sudah menonton sampai akhir. Jangan lupa like, share, komen, dan subscribe.